Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini kami dari kelompok ISO 04 akan mempresentasikan proyek final project terkait dengan ErgoFlex Wardrobe Design yang mengintegrasikan antropometri, biomekanika, dan kelelahan dalam sistem ergonomis. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Salur Hari Ramadan, ada Abdul Jalil, Daniel Andrian Sembiring, dan Zulkifli, di mana melalui penelitian ini kami akan menunjukkan bagaimana prinsip ergonomi dapat diterapkan dalam desain produk rumah tangga sehari-hari. Untuk latar belakang desain furniture ini, khususnya lemari penyimpanan, sering kali dibuat tanpa memperhatikan ukuran tubuh manusia dan postur kerja yang alami. Akibatnya, pengguna seringkali membungkuk terlalu dalam, menjinjit atau memutar tubuh secara ekstrim sambil mengambil barang gitu ya. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada tiga, di mana yang pertama bagaimana menyesuaikan desain lemari tersebut, yang kedua bagaimana hubungan postur kerja dengan gaya biomekanik, serta bagaimana menurunkan kelelahan dan beban energi kerja atau energy consumption. Untuk tujuannya sendiri yaitu ada empat. Yang pertama merancang lemari berbasis antropometri, kedua menganalisis postur kerja dan gaya biomekanik, yang ketiga mengoptimalkan efisiensi energi tubuh dan menerapkan prinsip human-centered design dan human system integration. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri, objek yang kami gunakan adalah ErgoFlex Wardrobe, di mana subjeknya berupa responden berjumlah 14 orang, dan fokus kami adalah analisis antropometri, biomekanika, dan fatigue. Dan batasan dari penelitian ini yaitu tidak membahas terkait dengan estetika dan psikologis. Nah, untuk landasan teorinya sendiri, di mana untuk landasan ini kami menggunakan tiga aspek utama ergonomi, yaitu ada antropometri, ada biomekanik dan design of manual handling, serta fatigue dan energy consumption. Nah, untuk antropometrinya sendiri itu kami mendesain alat dan lingkungan kerja agar sesuai dengan ukuran tubuh pengguna, yaitu ErgoFlex Wardrobe, di mana konsep pentingnya kami menggunakan data persentil P5, P50, dan P95. Aplikasi dari antropometri pada desain lemari ini kami dapatkan tinggi siku untuk P50-nya sendiri adalah 104,6 cm, jangkauan tangan P5 yaitu 57,19 cm, serta tinggi pegangan pintu sekitar 100 sampai 110 cm. Untuk landasan teori berikutnya dilanjut oleh Mas Zulkifli. Baik, terima kasih Mas Harul. Dalam final project ini, landasan teori yang kami angkat ini ada tiga. Yang pertama, biomechanical dan design manual handling, di mana untuk menganalisis gaya, momen, dan postur tubuh saat mengangkat beban dengan tujuan menghindari cedera pada tulang belakang dan otot. Yang kedua, metode yang digunakan, yang pertama, NIOS, Lifting Equal, atau RWL. Yang kedua, Ergo Flow Software, dan yang ketiga, Reba dan Rosa. Nah, selanjutnya prinsip fatigue dan energi consumption. Untuk yang pertama, energi tubuh diukur dalam METS. Yang kedua, fatigue dianalisis dengan skala SOFI, FAST, dan Well-being Index. Selanjutnya, untuk mengatur waktu kerja istirahat agar efisien. Next, metodologi penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian kami kali ini yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data antropometri. Yang ketiga, analisis biomekanikal dan desain manual handling. Yang keempat, analisis fatigue dan energy consumption. Yang kelima, desain usulan Ergoflex Wardrobe. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan hasil. Selanjutnya, pengumpulan data yang kami lakukan, pengukuran langsung dimensi tubuh yaitu tinggi badan, siku, dan jangkauan. Yang kedua, observasi aktivitas penyimpanan. Yang ketiga, analisis simulasi postur penggunaan ErgoFlow. Yang empat, pengisian kuesioner SOFI, FAST, dan Well-being. Untuk pengolahan data, kami menggunakan antropometri menentukan dimensi lemari berdasarkan persentil. Yang kedua, biomekanikal menghitung gaya tekan. Yang ketiga adalah fatigue menghitung konsumsi energi dan waktu istirahat. Yang terakhir ini usulan perbaikan desain, penempatan rak tengah pada tinggi siku. Yang kedua, penambahan sliding tray agar tidak perlu membungkuk. Yang ketiga, material ringan untuk beban di bawah 5 kg. Yang keempat, penjadwalan microbreaks 3 sampai 5 menit per 30 menit kerja. Untuk pembahasan dan analisisnya akan dilanjutkan sama Mas Abdul. Terima kasih Mas Zulkifli. Nah, pada pembahasan dan analisis ini,
analisis antropometri pada ErgoFlex wardrobe, di mana kami menggunakan pengukuran berdasarkan responden yang diperoleh beberapa dimensi penting, yang itu seperti tinggi siku berdiri atau P50 sebesar 104,6 cm dan jangkauan tangan ke depan sebesar 57,19 cm dan tinggi bahu sebesar 129 cm. Nah, dengan mempertimbangkan jangkauan dan kenyamanan kerja dimensi utama, ErgoFlex wardrobe kami tetapkan sebagai berikut. Didapatlah tinggi keseluruhan lemari itu sekitar 180, kedalamannya itu sekitar 55 cm, dan posisi rak tengah itu 105 cm, di mana itu sejajar dengan tinggi siku kita, dan tinggi pegangan pintu itu adalah 100 sampai 110 cm. Oke, next. Nah, dalam analisis biomekanika dan manual handling, di mana dilakukan mengevaluasi keamanan postur dan gaya tubuh saat pengguna berinteraksi dengan lemari, terutama pada aktivitas mengangkat, menata, dan menyimpan barang. Evaluasi ini kami lakukan dengan menggunakan metode NIOSH, Lifting, Equation, serta software Ergo yang mendukung perhitungan gaya tekan, compressive force, dan gaya geser atau shear force pada tulang belakang. Nah, adapun analisanya itu yang pertama itu adalah analisa Nios Lifting Equation, yang kedua itu adalah analisa gaya tekan dan gaya geser, yang ketiga itu adalah analisis postur dan reba dan rosa. Oke, next. Nah, untuk pembahasan dan analisis, di mana analisis fatigue dan energi consumption ini dilakukan untuk menilai efisiensi energi tubuh dan menentukan waktu istirahat optimal selama aktivitas penyimpanan menggunakan ErgoFlex wardrobe. Nilai energi dihitung berdasarkan METS atau metabolic equivalent task dengan rumus yang bisa kita lihat di presentasi kami, yaitu METS dikali weight atau berat dikali dengan konstanta 0,0175. Nah, untuk perhitungan waktu istirahat berdasarkan rumus Grangen itu semakin besar energi yang dikeluarkan, maka semakin tinggi waktu istirahat yang dibutuhkan, di mana aktivitas di rak bawah memerlukan waktu istirahat lebih lama karena melibatkan gerakan jongkok, berdiri, berulang yang meningkatkan beban metabolik. Yang kedua adalah dengan menggunakan analisa hasil kuesioner fatigue, di mana kami mendapatkan SOFI-nya 2,3, yaitu kelelahannya sangat rendah, dan FAS-nya 17, itu masih dikategorikan normal, dan well-being 4,5. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan ErgoFlex wardrobe tidak mengalami kelelahan berlebih dalam kondisi kerja berada dalam zona aman secara fisiologis. Oke, untuk analisa integratif terhadap ErgoFlex wardrobe, ini secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa rancangan ErgoFlex wardrobe telah memenuhi prinsip ergonomi komprehensif, dan ini menciptakan produk yang aman, nyaman, dan berorientasi pada kesejahteraan pengguna. Dan desain ErgoFlex wardrobe membuktikan bahwa pendekatan ilmiah dan ergonomi mampu mengubah aktivitas sederhana seperti penyimpangan barang menjadi sistem kerja yang efisien, aman, dan manusiawi. Oke, nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Daniel. Ya, terima kasih Mas Jalil. Kesimpulannya ialah, yang pertama ialah desain berdasarkan antropometri, rancangan ErgoFlex wardrobe yang mengacu pada data tinggi siku P50 sama dengan 104,6 cm dan jangkauan tangan P5 sama dengan 57,19 cm, menghasilkan posisi rak dan pegangan yang sesuai dengan postur kerja netral. Pengguna dapat melakukan aktivitas penyimpanan tanpa membungkuk atau menjinjit berlebihan, sehingga kenyamanan meningkatkan dan risiko kelelahan menurun. Kedua ialah keamanan postur dan gaya biomekanik. Analisa biomekanika menggunakan metode NIOSH, REBA, dan ROSA menunjukkan bahwa rancangan lemari sudah aman. Nilai LI di bawah 1, F compression 3058 Newton atau di bawah 3400 Newton, dan F-SIR 342 membuktikan bahwa gaya biomekanik berada dalam batas toleransi. Postur kerja termasuk kategori resiko rendah menunjukkan efektivitas desain terhadap pencegahan cedera otot dan tulang belakang. Ketiga ialah efisiensi energi dan pengendalian fatigue.
Aktivitas pada rak tengah memiliki konsumsi energi terendah, yaitu 3,68 kilokalori per menit. Sedangkan aktivitas pada rak bawah tertinggi yaitu 5,04 kilokalori per menit. Berdasarkan rumus waktu istirahat optimal, yang disarankan berkisar ialah 3-18 menit per jam, tergantung posisi kerja. Keempat ialah implementasi Human Centered Design atau HCD dan HSI. Desain Ergoflex Wardrobe mengintegrasikan prinsip Human System Integration dengan memperhatikan aspek fisik, mekanik, dan fisiologis manusia. Hasil akhir menunjukkan bahwa rancangan ini aman, efisien, dan adaptif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pengguna dalam aktivitas manual handling sehari-hari. Lanjut, jadi sarannya ialah uji coba lanjutan, yang kedua ialah penelitian selanjutnya, dan juga prinsip perancangan. Desain ergonomis bukan hanya tentang ukuran, tapi tentang bagaimana produk memahami manusia. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.